Dengan menaruh itu aja jadi jelas. Oh, aset kriptonya jelas sekarang ya. sudah Iya, punya rumahnya tuh di lampiran B kalau iya. nggak salah di harta kekayaan. Nah, di situ jadi udah nggak akan ada pertanyaan lagi nih dari mana asal duitnya. Karena kan semua bukti potongnya sudah kita lampirkan. Itu sih yang paling Benar. penting. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak punya NPWP gimana? Tetap bisa bertransaksi, pajaknya tetap kita potongkan, sewaktu-waktu dia butuh bukti potongnya, Sewaktu ya. kita bisa keluarkan. Oke. Jadi Ya. jadi jangan takut toko kripto nggak akan mau naikin, kasarnya mungutin pajak tapi tidak distorkan, karena semua pajak ini kita by system terkoneksi dengan DJP. Udah koneksi, iya. Ya, Terkoneksi. gitu, ya. Jadi ini bukan Ya. toko kripto yang mungutin Manual, sendiri, itu manual. Mungutin, gitu. iya, Kita terkoneksi dengan sistem. Jadi yang melakukan ini sistem sebenarnya. I see. Dan sistem tinggal, karena kita simpan semua recordnya, pada saat ada nomor NPWP-nya, tinggal diminta saja. Di situ kita bisa assign. Oke, transaksinya sudah dipotong pajak final, sekian. Sehingga pada saat nanti ditaruh di SPT, di lampiran B, harta kekayaan, udah nggak perlu lagi pusing-pusing ngitungin pajak. Karena itu sudah jadi kekayaan hasil dari potongan pajak final. Gitu. Oke. Ini buat teman-teman toko notes yang mungkin belum pernah join toko kripto. Tadi kan di sini Mas ini sempat sebut proses yang namanya KYC. KYC itu singkatan, guys. Itu artinya know your customer. Jadi pas kita lagi daftar, nanti ada proses di mana kita itu harus memberikan bukti ya, bukti kewarganegaraan lewat government issued ID. Nah, kalau terus nanti kayak ada tes untuk membuktikan bahwa kita memang beneran ada ya, kita itu bukan robot gitu. Nah, jadi nanti di KYC itu juga untuk sementara nggak ada permintaan untuk diwajibkan orang harus di dalam proses KYC minta NPWP ya sekarang ya. Kedepannya kita akan tambahkan itu untuk justru memudahkan teman-teman yang bertransaksi. Tapi itu tidak menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan. Karena yang wajib pada saat di kripto cukup sampai KTP sih gitu. Tapi kalau kita ngomongin bertransaksi lalu hasil pungutan pajaknya teman-teman mau laporkan dalam SPT, itu baru butuh NPWP. Oke. Gile, mantap nih. Iya, makanya ini banyak sih kayaknya ya. Pelajaran adaptasi juga yang harus kita lakukan kan. Berarti udah harus mulai mikir juga nih, wah ternyata pas lapor SPT kita itu bukan lapor perkara SPT karena kita gajian ya nggak. Crypto traders ini udah harus mulai mikirin ini, mulai merencanakan. Oke, kita harus siapin semua informasi untuk dilaporkan kalau kita mau jadi warga negara yang baik. Gitu sih berarti ya. Ada nggak sih fitur-fitur lagi yang lain kira-kira buat untuk membantu Tokonotes ini dalam prosesnya beradaptasi selain tadi SPT, transaksi, riwayat, MPWP dan bukti potong. Bukti potong. Oke, sebenarnya itu udah cukup sih ya, tapi untuk isu perpajakan ini. Dan yang paling penting adalah teman-teman nggak perlu lagi pusing hitungin satu-satu dan nggak perlu lagi pusingin laporin satu-satu. Jadi benar-benar tinggal dengan bukti potong tersebut dilaporkan dalam SPT tahunan, itu otomatis. Apalagi kalau teman-teman yang ngisinya pakai e-form ya nanti, e-filing untuk ngisi pajak tahunan, itu otomatis. Dan teman-teman nggak perlu laporan itu per bulan, 1 tahun cukup 1 kali. Jadi nanti ada menunya tuh di toko kripto, tinggal download, hasil download itu tinggal di submit, di upload pada saat teman-teman e-filing nanti selesai. Bahkan tinggal masukin nomor sebenarnya di SPT tahunan. SPT tahunan ya. Nah ini kita kebetulan sudah sampai ke jam segini. Jadi mungkin saatnya kita go through pertanyaan dari teman-teman ya. Kita ada satu pertanyaan nih. Nanti kalau misalnya Mas Ito mau nambah-nambahin pertanyaannya juga, add spices to the flavor juga nggak apa-apa nih. Jadi ada satu pertanyaan. Tadi kayaknya kita jawab dari Mas Wahab Kacipul. Nah kalau habis dipotong pajak dari final transaksi akan kasih bukti potong nggak? Nah itu nanti ya, nanti ada rencananya. Sebenarnya kalau ada. Ya, implementasi jujur kita baru dapat informasi 30 Maret. Tanggal 1 Mei kita harus implementasi. Dari tanggal 1 Mei sampai hari ini, tim kami bekerja keras, bekerja cepat untuk nge-support seluruh kebutuhan yang feature-feature yang akan dikembangkan nantinya. Dari pihak DJP pun kita komunikasi erat untuk adanya integrasi antara sistem kami dengan sistem DJP. Jadi kalau kita ngomongin bukti potong, itu paling cepat akan terjadi nanti di 20 Juni. Paling cepat. 20 Juni itu baru sistemnya DJP juga baru on untuk yang transaksi di bulan Mei ini.
Kalau dibilang bukti potong, yes, setiap bulan kita bisa kan keluarkan bukti potong. Tapi memang feature itu hari ini belum ada. Jadi kita lagi develop dan kita berkoordinasi ketat dengan teman-teman di DJP biar apa yang kita lakukan juga nggak salah sih nantinya. Gitu. Oke, menjawab ya berarti Ya. ya. Akan kasih bukti potong apa enggak? Akan. Akan. Nah, Pasti. itu jawaban Karena mereka Akan. akan. Kita mungut bukan untuk kita mungut kita setorkan ke negara. Nah hasil setoran Buat kita ke negara. itu bukti potong. Iya. Yes. Mungkin, nah Mas itu kira-kira ada pertanyaan serupa terkait fitur, bukti potong, gitu-gitu? Kalau aku enggak sih, aku udah lebih ke apa namanya tadi nilainya sama cara ngitungnya gitu kan. Jadi kita tahu tuh apa yang Nah, ini. abis itu Sambil kita. beberapa kali diskusi banyak yang nanya, kalau untung gue dipajakin, kalau rugi gimana? Nah ini yang membedakan. Itu tuh boleh tuh. Ini yang membedakan nih bahwa pajak yang kita pungut, yang dipungut sama negara di sini itu bukan pajak penghasilan, tapi pajak transaksi sebenarnya. Kalau kita ngomongin, jadi kita nggak ngomongin kalau di perusahaan kan ada tuh Rugi ya? pembukuan di bawah rugi. Nah kalau Ya, di bawah rugi yang dipotong adalah total kegiatannya. Nah kalau ini kita ngambil dari pertransaksinya saja. Nah ini sama persis kok treatmentnya kayak di saham. Jadi kalau teman-teman yang di kripto biasanya juga sebelumnya investasi di saham. Yang dikenakan pajaknya adalah pajak transaksinya. Pada saat harga dia mau, pada saat beli di bawah, jual di atas, dia kena. Pada saat beli di atas, jual di bawah pun dia akan kena. Tapi tarifnya benar-benar kecil banget, 0,11 dan 0,1. Dan semuanya final, nggak akan ada perpajakannya lagi. Jadi lihat teman-teman yang tadi banyak yang komentar, kalau tadi ngeliat, kalau rugi dipajakin nggak gitu. Ya sebenarnya rezim perpajakan kita tidak melihat orang tersebut untung atau rugi, tapi pada saat transaksi itu terjadi. Oke, berarti ya udah nanti pokoknya pas kita lagi bertransaksi dipotong aja gitu ya. Iya. Oke, berarti tapi sebenarnya itu lumayan straightforward berarti ya, kayak nggak usah pusing-pusing ya kalau kita bertransaksi nanti kita langsung lihat dipotong langsung aja gitu ya. Benar. Ini tadi Mas Dito bilang nggak ada pertanyaan terkait SPT, ini bau-baunya berarti Mas Dito ini rajin lapor SPT, ini panutan ini. Bukan rajin lagi. Ini udah aduh ya kan. Kita harus mendukung negara. Bukan gimana? Gue tuh baru lapor pajak segala macam. Jadi kayak gue apa namanya belajar juga sih tentang ini, kayak kita namanya wajib pajak. Wajib tuh wajib. Jadi jangan tunggu ditanya, teman-teman. Ya, jadi ya gitulah. Ya itu apa namanya sharing juga sih sebenarnya. Jadi hal-hal ini pas awalnya kan ya gue sebagai kayak melihat pajak tuh gimana ya, pajak tuh untuk apa ya, kita kan belajar terus bertahap terus apa sih arti wajib pajak, gue sampai belajar gitu ya, kayak gini oke oh ya udah berarti emang kita sebagai warga negara harus melaporkan pajak semuanya. Nah, pas kripto enggak, itu sebenarnya kayak pas waktu itu tuh gue langsung kayak kok ini enggak sih gitu loh, kayak padahal kan itu bisa menguntungkan, kok malah ragu, ini jangan-jangan nggak bener lagi ini. Nah, pas 1 Mei ini gue langsung yes, udahlah gitu. Maksudnya ya aman, berarti aman dalam tanda kutip yang keresahan gue tentang ilegal gitu jadi hilang sih. Sebenarnya itu sih gue concern ke sana. Mungkin banyak juga teman-teman yang nonton itu bahwa masih kayak ini apa sih kripto tuh apa gitu, kayak pasti deh masih ada yang tanya segala macam gitu. Cuman kalau ya gue cuman satu lagi yang gue sampein kayak ini kalau udah dimiliki sama pemerintah lo tenang aja gitu sih sebenarnya. Jadi ini bukan kayak robotan gitu loh. Ya, bahasa awamnya gitu kan bos, ya nggak? Bukan robot. Yang lagi rame kemarin. Iya benar. Nih yaudah nih teman-teman nih, jangan lupa dicontoh nih ya, berarti ya rajin lapor SPT itu sekarang menjadi salah satu karakter yang terpuji, apalagi pajak sudah mulai diimplementasikan. Mungkin kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini lumayan menarik karena ini juga pertanyaan saya pas dulu pertama kali ini kebijakan muncul. Dari Domoriak, gimana kebijakan perpajakan apabila terdapat transaksi di exchange yang tidak terdaftar di Bapepti? Oke. Sesuai dengan PMK 68, itu poinnya adalah
semua exchange yang terdaftar tarifnya 0,1 dan 0,11. Untuk exchange yang tidak terdaftar tarifnya 2 kali lipat menjadi 0,2 dan 0,22. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tuh menegakkannya kan? Bagaimana tuh exchange yang tidak terdaftar untuk ditegakkan? Selama juklak juknisnya belum jelas, sebenarnya teman-teman jatuhnya di sana akan terkena pajak yang normal karena kan tidak otomatis dipotong. Pajak yang biasa itu seperti apa yang tadi saya sampaikan Tadi di yang awal, berjenjang sampai yang 35% itu ya. PPh 21 yang bracketnya sampai 35%. Jadi Waduh. kalau keuntungan teman-teman di atas 500 juta, ya kena sampai 35% pajaknya. Ini kayaknya Mas Dito kabur. Kita ngomongin 35%, terus tiba-tiba puff. Nah, mungkin dia takut tuh dengar kata-kata 35%. Tapi nggak masalah. Mungkin gini aja, sambil kita nunggu Mas Dito kembali ya. Kita bisa go through. Pertanyaannya lumayan banyak. Kita langsung ada ini @Abang Visor. Apakah PPh dan PPN itu sudah termasuk biaya transaksi dan biaya admin dari aplikasi atau beda lagi? Oke. Jawabannya sih beda ya. PPN, PPh, dan biaya transaksi. PPN dan PPh itu kewajiban kita yang harus kita setorkan kepada negara. Nah, sedangkan biaya admin dan biaya transaksi itu adalah haknya exchanger gitu. Jadi total kalau sekarang di toko kripto, biaya trading fee atau biaya kalian bertransaksi total baik untuk negara dan untuk exchange adalah 0,31. Trading fee-nya 0,1, pajaknya pajaknya 0,1 dan 0,11. Pajaknya. jadi 0,1 plus pajak total 0,21. Jadi sebenarnya trading fee-nya nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Ya, trading fee tetap setia di Tetap 0,1%. murah, 0,1%. Mantap. Itu yang perlu saya dengar sebagai crypto enthusiast. Nah, mungkin tadi itu pertanyaan tentang trading fee itu lumayan penting ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Afrianti_30. Kenapa perpajakan kripto di Indonesia itu beda dengan negara lain? Pertanyaan menarik nggak tuh? Kalau ditanya kenapa beda, sebenarnya setiap negara punya rezim perpajakan yang berbeda-beda, gitu. Struktur pajak gaji di Swedia bisa sampai 40%, gitu kan. Mungkin lebih kali dari 40%. Iya, bisa sih. Di setiap negara rezim perpajakannya akan berbeda-beda, nggak akan ada satupun yang sama. Dan setiap negara biasanya juga sharing kenapa sih mereka melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya beda itu tadi sih jawabannya. Setiap negara punya hak dan rezim yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa samakan satu negara dengan negara lainnya untuk menempatkan sebuah peraturan perpajakan. Kripto sendiri di dunia kan sekarang didaftarkan oleh masing-masing negara dalam kelas yang berbeda-beda. Ada negara yang mencantumkan itu sebagai instrumen investasi, gitu kan. Ada yang menyantumkan itu sebagai currency, ada yang menyantumkan itu sebagai ya kayak di Indonesia komoditas. Ada juga yang tidak mengakuinya. Jadi karena tidak diakui kayak di Panama itu ya, tidak diakui sebagai produk investasi ya, karena tidak diakui ya nol pajaknya. Gitu. Ya beda-beda sih setiap negara. Tapi balik lagi karena tidak diakui sebenarnya tidak ada proteksi kan jatuhnya. Oh benar. Jadi tidak kalau bisa kenapa-kenapa kita nggak bisa dijadikan keluar tuh. Tidak bisa dijadikan instrumen transaksi. Benar. Jadi itu kata kunci yang lumayan menarik sih ya, proteksi ya. Itu karena itu balik lagi sama statementnya Mas Dito sih pas awal. Jadi ngerasa aman ya. Jadi ngerasa aman, terus juga nyaman. Ngasih tahu ke orang, ke istri nyaman. Ya kan itu ternyata dampaknya itu sebesar itu gitu. Dari secara yang terlihat maupun yang tidak terlihat luar diri ya. Mungkin tapi kalau gue boleh nanya nggak sih? Gue boleh nanya dikit nggak? Oh boleh dong. Sedikit gitu. Apa namanya? Kan kalau gue pribadi, gue merasa aman ya. Cuman apakah banyak yang merasa jadi malah tegang gitu dipajakin nggak sih? Nggak tahu nih. Gue tiba-tiba pop up pertanyaan gitu kayak ini banyak yang cabut ya gitu gara-gara dipajakin atau gimana gitu. Kenapa seseorang dipajakin malah tegang? Kalau rugi. Iya kan? Harus. Kayak nggak rela aja dipotong gitu nggak sih? Mungkin ya. Iya, kayak nggak rela. Iya. Kalau ngomongin dipotong nggak dipotong, semuanya kita kan selalu ngerasa, wah kok dipotong sih kan kasarnya gitu. Makanya pertama tadi kan saya jelaskan bahwa pajak adalah kewajiban dan pajak adalah bentuk kontribusi gotong royong kita untuk bangun negara ini. Jadi
Ya, oke. Itu dia ya. Kalau banyak yang ngomong ada oknum, ada apa, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ngubah oknum tersebut. Tapi kita juga Ngubah, nggak bisa ya kalau nggak benar bayar sih. pajak. Ya kan? Iya benar. Nggak bayar pajak, nggak ada bandara. Nggak bayar pajak, nggak ada jalan raya. Nggak bayar pajak, nggak ada Jalan lampu raya, jalan. benar. Jadi, fasilitas-fasilitas umum tersebut, jalannya pemerintahan tersebut, ya karena kita bayar pajak. Kalau negara ini Iya. nggak bayar pajak, termasuk juga tuh, nanti demo lagi. Wah, negara berhutang gitu kan. Padahal kita sendiri tidak berkontribusi ke negara untuk bayar pajak. Jadi kita pengen enaknya, tapi kita nggak mau kontribusi gotong royongnya ke negara. Jadi pertama, pajak itu adalah kewajiban, bentuk gotong royong kita Ya. untuk negara. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita hindari sih gitu. Terus kalau tadi ditanya gimana dong takut atau enggak, ya poinnya justru harusnya kita dapat ketenangan. Karena seperti tadi saya cerita di awal, tujuan kita investasi Kalau adalah gue, iya benar. untung. Kalau untungnya sekarang tidak diakui sama negara dan tidak diberikan perlakuan khusus untuk PMK 68 ini dengan 0,1 0,1 ini, lu kenanya 35% lu. Sekali lagi gitu, lu kenanya yang gede gitu. 35% gue merinding sih. Ini kayak di Gue boleh cabut lagi nggak nih? Karena teman-teman dari YouTube kan belum ada pajak finalnya kan ya sekarang. Itu kan masih menjadi pendapatan lain-lain kan, yang ada normanya lalu kena pajak kan, dan tetap kan pajak kalian sebenarnya dari YouTube dan lain sebagainya nilainya juga cukup besar kan sebenarnya jadinya. Betul, setuju banget gue. PMK 68 ini ngebantu seluruh trader, seluruh investor aset kripto sekarang punya privilege dari pemerintah bahwa hasil tradingnya itu tidak lagi dikenakan pajak pendapatan, tapi dikenakan pajak final PPh dari PMK 68 ini. Yang nilai tadi sekali 0,1 dan 0,1 kecil banget. Jadi kalau ngebandingin orang 0 versus 0,21 itu salah. Sebenarnya kalau selama ini teman-teman melaporkan hasil kriptonya, itu teman-teman kenain 35% lawan 0,21. Itu sih ekstrim perbandingannya. Jadi dua kata kunci yang tadi sih sebenarnya gue notice dari Mas Hendy nih. Satu, gotong royong. Karena jujurly pas kalau jiwa gue 10 tahun lalu gitu ya, masih belum familiar sama proses pajak gitu. Gue cuma ngerasa dipotong aja, gue cuma ngerasa bayar gitu. Cuman begitu gue mendengar kata kunci gotong royong, oh ada kayak sense of togetherness. Gue kayak pingin, oh kita bahu membahu nih gitu kan. Jadi sensasi dalam pas lagi bayar tuh beda banget sih ternyata gitu. Sama tadi privilege. Itu ternyata sebuah privilege, dan setelah dari penjelasan tadi emang ternyata ya benar ya, karena memang kalau enggak ya kita kena 35% loh. Kalau kayak gitu mah saya up to 35%. Kayak gitu mah saya mah keringet dingin gitu. Ngapain amat saya trading gitu kan. Iya. Jadi itu ternyata lumayan penting informasinya gitu. Tadi kita kalau nggak salah udah run terus pertanyaan sih sebenarnya. Nah ini jadi nih kita ada waktu sedikit lagi, mungkin kita bisa nih kalau misalnya Mas itu mau nanya-nanya lagi, mungkin mumpung kita masih ada sisa waktu. Kalau dari gue sih tentang pajak ini cukup menenangkan ya. Maksudnya sekali lagi kita sama-sama belajar gitu ya. Dan gue sebagai crypto enthusiast gitu melihat ini tuh makin enak, makin awam ya, sebagai orang awam gitu yang baru join pun akan lebih kayak dia buka di mesin pencarian gitu tentang kripto gitu, langsung yang keluar tuh kalau sekarang kalian lihat jebret tuh tentang pajak semua gitu loh. Coba aja deh teman-teman sekarang lihat nih. Jadi gue merasa kayak jebret kalau dulu ilegal atau enggak, ini apa gitu loh. Coba deh hari ini, benar nggak Pak? Teman-teman di sini coba deh, coba gue mau lihat komennya juga. Coba lo lihat tentang kripto. Tulis aja cryptocurrency Indonesia, itu keluarnya apa gitu. Itu malah itu soal pajak, terus apa aja yang diakuin malahan. Koin-koin yang diakuin sama Indonesia. Berarti kan negara ini mensupport gitu. Itu yang gue sekarang kayak oke. Berarti makin enak untuk ngobrolin, dan jujur sebagai kayak yang bisa ceritain ini sama followers tuh kayak lebih enak gitu loh, lebih nyaman sebenarnya Pak, ngebahas tentang apapun tentang investasi, tentang kripto gitu ya. Kayak tadi pas gue lihat tentang di mesin pencarian gue tulis cryptocurrency itu bukan lagi tentang legal or illegal gitu, tapi lo ngelihat tentang resmi 1 Mei Sri Mulyani mempajaki cryptocurrency.
Pas lalu. Itu sih sebenarnya itu yang Harusnya kita kayak pesta. berita. Iya, benar. Iya, maksudnya itu berita yang cukup beda dari gue main di 2019 akhir main, melihat masih orang skeptis parah. 2020, 2021 walaupun udah untung kayak tetap kayak apa tuh gitu loh. Jadi kayak nggak Kalau hari ini makin bahagia juga. legitimate ya. Wah, ada kucing nih, sampai ada kucing saya. Kucing ini juga mau ngobrolin tentang proyek kripto karena dia memang kepo sih kayaknya. Nah ini Iya, thank cuman you banget ya itu. nih Mas Dito. Sama-sama. Ada Ya, pesan buat lagi teman-teman nggak? yang Ada nonton Pak juga. sebelum kita tutup ini obrolannya, mungkin Oke. Mas Dito Percussion ada nih pesan nih buat temen-temen Tokonos Oke. yang ada di sini. Ya, kalau buat gua secara general gitu, karena gua suka investasi, suka berusaha, suka berbisnis gitu ya. Semua apapun yang kalian investasikan itu ada untung dan rugi, itu harus dicatat. Jangan mau untung doang, terus pas rugi kayak nyalahin sesuatu. Pelajarin dulu sampai suka, terus jangan terlalu lama juga untuk pelajarin itu gitu. Dan jangan tutup mata, terus sering sharing, cari, belajar, jangan stop. Itu sih dari gua. Jadi ya ilmu nggak ada batasnya. So enjoy your life, pakai ilmu itu dengan baik. Enjoy your life, pakai ilmu itu dengan baik. Ada nggak pesan nggak dari Mas Hendy buat teman-teman, buat followernya Mas Dito Percussion juga nih sebagai GoPro? Buat teman-teman Tokonauts, teman-teman followersnya Mas Dito, Ya, Tokonat. ya dan Tokonauts, PMK 68 ini bukan sesuatu yang harus kita takutin. PMK 68 ini adalah fasilitas yang dikasihkan sama negara untuk melegitimasi transaksi kita, memberikan fasilitas privilege yang sangat kecil biayanya, kontribusinya cukup 0,1 dan 0,11 sekali lagi, dan itu sudah sangat membuat transaksi kita menjadi clean and clear di perpajakannya. Nggak akan ditanya lagi, nggak akan dipotong lagi dari mana hasil keuntungan yang kita dapatkan dari transaksi kripto itu. Jadi semuanya clean and clear. Dengan ini sih sebenarnya kalau saya pribadi, saya nambah dari yang selama ini saya sedikit karena takut kalau ada untung, nggak tahu nanti mau dicatatkan apa. Sekarang saya makin berani nih invest di kripto karena jelas pada saat nanti untung, gue nggak akan dikejar-kejar lagi sama pajak. Kalau gue mau beli sesuatu lagi, gue nggak dikejar-kejar, bahkan nggak dikejar TPPU gitu kan, kayak ya. Berarti makin legitimate karena semua jadi clean and clear. Jadi tolong dicatat nih ya teman-teman ya, jangan takut sama yang namanya pajak. Di sini ada Mas Dito dan Mas Hendy yang dua-duanya juga setelah dibukakan matanya ya, ternyata pajak ini juga on our side gitu. Dengan begini kita nggak kerasa udah ngobrol hampir 1 jam. Semoga semua obrolan kita, diskusi kita barusan itu menjawab segala pertanyaan yang Tokonauts punya di benaknya. Dan kalau emang masih ada pertanyaan, tim Toko Kripto itu siap menjawab. Bisa langsung aja kontak Jas kita, follow sosial media kita, leave a comment, pasti akan ada yang respon. Dengan begini kita sign out dulu. Terima kasih once again Mas Dito. Terima kasih Mas Hendy. Arin signing out. Salam to the moon. Thank you semuanya. Thank you all. Bye. Salam to the moon. To the moon.